وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini, kita semuanya yang senantiasa menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya yang selalu menghadiahkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan umat Nabi kita Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini malam ini merupakan malam pertama bagi saya ini. Mungkin ada yang sudah kenal atau banyak yang belum kenal ini. Seperti yang mungkin sudah diberitahukan dari pihak DKM Masjid, ataupun tadi saya lihat ada juga tulisannya di atas, Pak. Nama saya Budi Abdul Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk saling berbagi terkait dengan apa yang selama ini kami dapatkan, menjelaskan tentang hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka di bidang ilmu fikih. Ini bukan berarti kalau saya di sini lebih alim dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak demikian. Tetapi kita di sini saling memberikan faedah, saling berbagi at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling mengingatkan, kita saling memberi nasihat, kita saling berbagi ilmu agama agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzina yasma'una al-qawla wa yattabi'u ahsana, yang senantiasa kita mau mendengar kebaikan dan kita juga mau untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Kita dalam pertemuan kita ini, dan insya Allah di pekan ketiga, Pak ya, di pekan ketiga menjelaskan ilmu fikih, dan kita ambil panduan kitabnya, yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab kecil. Yang saya bawa ini terlihat besar karena ini merupakan syarah penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Kalau asli kitabnya itu kecil sekali, hanya beberapa lembar saja. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kitab Safinatun Najah ini mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita sering mendengar namanya dan juga mungkin pernah mempelajarinya. Kitab Safinatun Najah ini
adalah kitab yang penuh dengan barokah. Keberkahannya terlihat dari banyaknya para ulama yang menjelaskan kitab tersebut, mensyarahi, istilahnya kalau dalam kitab itu namanya mensyarahi kitab. Jadi kitab yang disyarahi, kitab itu disebut namanya matan, ya. Kemudian diberi keterangan, keterangannya disebut namanya syarah. Syarah itu juga terkadang masih diberi keterangan lagi, disebut namanya hasyiah. Ya, ini metode para ulama. Kenapa kita berpedoman dengan sebuah kitab? Kenapa kita tidak menjelaskan ilmu agama ini atau ilmu fikih ini? Ya, kita jelaskan secara tematik saja. Ya, kenapa tidak demikian? Karena ada banyak manfaat ketika kita berpedoman dengan salah satu kitab para ulama. Mereka para ulama itu ketika mengarang kitab, mereka mendoakan orang-orang yang mempelajari kitab yang mereka karang. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kita semua masuk dalam doanya pengarang kitab ini, pengarang kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini kitabnya kecil seperti yang kita katakan tadi, dan ternyata pembahasan fikihnya enggak lengkap. Maksud tidak lengkap itu enggak sampai habis pembahasannya. Karena kalau kita lihat pembahasan ilmu fikih itu luas sekali, banyak pembahasannya. Makanya ada kitab-kitab fikih itu tebal-tebal begitu kan, karena memang pembahasannya banyak. Tetapi beliau tidak menjelaskan itu semua, bukan karena tidak mau menjelaskan itu semua, tetapi dalam riwayatnya disebutkan bahwa beliau tidak sempat menyelesaikan kitabnya. Allah telah memanggilnya, meninggal dunia, belum sempat selesai. Kitab fikih ini, ilmu fikih ini secara keseluruhan para ulama membaginya menjadi 4 bagian. 1/4 yang pertama itu menjelaskan tentang ibadah. Disitulah dijelaskan toharoh, sholat, zakat, puasa, dan diakhiri dengan pembahasan haji. Ya, ini pembahasan ini semua disebut namanya ibadah. Dan pembahasan ini itu belum semua ilmu fikih. Pembahasan itu masih 1/4-nya. Disebut namanya rubu'ul ibadah. Kemudian 1/4 yang kedua menjelaskan tentang muamalah. Ya, muamalah. Ini bukan nama bank ini, Pak. Ini nama ilmu, bidang ilmu, yaitu muamalah. Muamalah ini disitulah menjelaskan tentang transaksi jual beli, kemudian menjelaskan jual beli yang halal, jual beli yang haram, menjelaskan tentang riba, menjelaskan tentang hukum hutang piutang, pinjam meminjam, musaqat, ada namanya musaqat. Kalau kita mempekerjakan orang untuk merawat tanaman kita, kemudian hasil dari kebun tersebut dibagi kepada orang yang ngurus tanaman, nah itu ada hukumnya, disebut namanya musaqat. Itu semua dan masih banyak lagi pembahasannya disebut namanya muamalah. Dan itu 1/4 yang kedua. Berarti sudah 1/4 pertama, 1/4 kedua. Tinggal berapa, Pak? Tinggal setengah lagi. Setengah itu pun dibagi 2. Jadi 1/4. 1/4 yang ketiga membahas tentang munakahat.
hukum-hukum yang menjelaskan tentang pernikahan, tetapi bukan hanya nikah saja di dalamnya, banyak yang berkaitan dengannya. Ya, pernikahan itu juga banyak pembahasannya, hukum talaknya, ya, kemudian zihar dan lain-lainnya juga masuk padanya hukum faraid karena kaitannya juga dengan adanya pernikahan. Kemudian seperempat yang terakhir menjelaskan tentang jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat itu adalah kalau kita sebut namanya hukum pidana. Nah, kalau orang menyebut itu kan hukum pidana, hukum perdata, itu seperti apa itu? Dalam Islam ada ketentuannya. Ya, dalam kitab fikih dijelaskan, disebut namanya apa? Jinayat. Kalau orang membunuh, apa hukumannya? Kalau orang melukai orang lain, apa hukumannya? Nah, ini hukum-hukum tersebut. Mencuri, ya, begal itu apa hukum begal? Kalau ada orang membegal, ya, tangkap begalnya, apa hukumannya? Boleh nggak kemudian begal itu dibakar hidup-hidup? Ya, Islam ada hukumannya. Ya, nggak sembarangan. Ya, kalau mengikuti hawa nafsu, ya seperti yang terjadi kan, begal ketangkap dibakar hidup-hidup itu boleh nggak dalam Islam? Ya, Islam sudah menentukan, hukumnya sudah ada dalam Islam. Nah, itu disebut namanya hukum ilmu jinayat namanya, seperempat dari pembahasan ilmu fikih. Nah, inilah semua pembahasan fikih ini, Pak. Pembahasan fikih tadi semuanya itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang banyak pembahasannya. Tetapi beliau ini pengarang kitab Safinatul Najah ini belum sempat menyelesaikan kitabnya, sudah keburu meninggal dunia, wafat. Bahkan seperempat yang pertama pun belum diselesaikannya. Belum selesai seperempat yang pertama. Jadi kalau kita lihat kitab fikih beliau ini pembahasannya singkat. Cuman nanti taharah, ya, sholat, kemudian zakat, puasa nggak ada, haji nggak ada, itu kitab aslinya. Kemudian kalau kita lihat loh, ini kitab Safinatul Najah ada pembahasan puasanya. Itu sebagian para ulama setelahnya menambahkan, melanjutkan, dilanjutkanlah dibahas tentang puasa. Seperti Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menambahkan kitab bab puasa. Tapi bab haji nggak ditambahkan. Kemudian ada lagi ulama setelahnya datang menambahkan bab haji. Jadi lengkap seperempat yang pertama, dilengkapi oleh ulama-ulama setelahnya. Tetapi inilah keberkahannya kitab ini, walaupun kitabnya nggak lengkap tadi, Pak. Pembahasannya juga tidak begitu mendalam, tetapi kita lihat dari masa beliau sampai masa kita sekarang, kitabnya masih diajarkan. Kita lihat banyak para ulama yang mensyarahkan kitabnya, baik ulama Timur Tengah ataupun bahkan ulama-ulama kita di Indonesia. Ya, banyak yang mensyarahkan kitab Safinatul Najah. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, yang mensyarahkan kitab ini dan yang paling populer syarahnya adalah syarah, ya, ulama yang asalnya berasal dari Indonesia, ya, walaupun lahirnya sudah lahir di Makkah. Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya, asalnya orang tuanya dari Banten, cuman sudah lahir di Makkah. Beliau banyak mengarang kitab, banyak mensyarahkan kitab, dan di antara yang beliau syarahkan adalah kitab Safinatul Najah. Beliau beri nama kitabnya dengan Kashifatus Sajah ala Syarhi Safinatul Najah.
Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh seorang ulama dari Hadramaut. Hadramaut itu mana ini Pak? Yaman. Beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah ibni Sumair al-Hadrami. Syekh Salim bin Abdullah ibni Sumair al-Hadrami. Al-Hadrami karena beliau berasal dari Hadramaut yang ada di Yaman. Tetapi kalau kita baca sejarahnya, beliau ini ternyata melanglang buana orangnya. Pernah ada di Singapura, ya, Singapura, kalau bahasa kitabnya dulu Singapura, ya, Singapura kita sekarang. Kemudian juga riwayatnya beliau juga pernah di Indonesia. Ya, beliau pernah di Indonesia. Ya, karena beliau ini dalam satu riwayat wafatnya itu 1271 Hijriah. Berapa itu, Pak? Sekitar 1855 Masehi. Jadi ya bukan yang lama-lama sekali kan. Jadi beliau ini riwayatnya pernah berada di Indonesia dan salah satu riwayatnya beliau wafat di Indonesia. Wafatnya beliau di Indonesia. Makanya salah satu riwayat yang menyebutkan tentang biografinya, beliau disebut wafatnya di Batavia. Dulunya disebut Batavia. Di mana itu, Pak? Jakarta berarti. Ada juga yang mengatakan wafatnya di Surabaya. Ya, tetapi yang paling kuat pendapat yang mengatakan beliau wafatnya di Batavia. Batavia berarti di Jakarta. Nah, kalau wafatnya di Jakarta, makamnya di mana nih? Ada yang tahu nggak ini, Pak? Makam pengarang kitab Safinatun Najah ada di Jakarta katanya. Ada yang mengatakan makamnya itu ada di Masjid Tanah Abang. Kalau kita mau Tanah Abang kan ada sebelah kiri masjid pinggir jalan itu, Pak. Nah, itu di depan itu ada makam. Ya. Nah, itu menurut ada ceritanya di situ. Tetapi pernah kita konfirmasi ke pengurus masjidnya, katanya bukan. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa makamnya tidak di situ, tetapi ada di pemakaman Karet. Berarti yang di sebelum Tanah Abang itu, Pak. Nah, tetapi sudah tidak ada di situ karena dulu ada pembongkaran, benar Pak ya? Ada pemindahan dulu, dibongkar dulu ya, dibuat jalan, pelebaran jalan. Jadi sebagian makam itu ada yang dipindahkan, termasuklah makam beliau. Dipindahkan kemana? Ke pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Nah, di sana ada makam beliau. Nah, ini ya riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang menyebutkan tentang beliau. Mana yang benar makamnya wallahu a'lam, tetapi ya riwayatnya beliau wafat di Indonesia. Nah, ada yang mengatakan Surabaya, ada yang mengatakan di Batavia, berarti di Jakarta. Nah, alhamdulillah kitab beliau ini sampai kepada kita. Dan alhamdulillah kita temukan kitab ini, kita pelajari kitab ini dengan memiliki sanad sampai kepada pengarang kitabnya. Para ulama mengatakan bahwa sanad keilmuan itu ya adalah sesuatu bagian yang penting dalam ilmu agama selain dari pemahamannya. Tetapi ya tidak hanya pemahaman saja yang dituntut, tetapi juga sanad keilmuan itu juga diperlukan. Makanya seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Beliau mengatakan al-isnadu minad din, laulal isnad laulal isnad laqala man ma syaa. Beliau mengatakan isnad itu, sanad keilmuan itu merupakan bagian dari agama. Karena kalau seandainya tidak ada sanad keilmuan, niscaya orang akan mengatakan tentang agama, mengatakan sesuatu tentang agama, apa yang dia inginkan, kemudian dia akan mengatakan apa saja. Nah, dia mengatakan, oh ini hukumnya, padahal mana? Kamu mengatakan itu, ya, kamu dengar dari siapa? Mana sanadnya? Mana gurunya? Sanad itu apa? Sanad itu semacam rantai. Terus mengikat kepada gurunya ya, kepada gurunya kepada gurunya. Jadi seperti mata rantai. Saya mendengar dari guru tersebut mendengar dari gurunya mendengar dari gurunya sampai kepada pengarang kitab. Itu namanya sanad. Jadi makanya orang-orang yang belajar ilmu agama itu pakai kitab, nah itu ada sanadnya. Gurunya dulu belajar begitu juga, ada sanadnya ke gurunya juga ada sanadnya sampai kepada pengarang kitabnya. Dan insya Allah dengan sanad tersebut, insya Allah kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharap keberkahan yang Allah berikan kepada pengarang kitab, ya, kepada kitab yang beliau karang, dan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasan kitab ini. Di awal pembahasan kitab ini terkenal dengan kitab fikih. Tetapi di awal kitab ini beliau menjelaskan sedikit tentang akidah. Jadi tidak langsung pembahasannya menjelaskan tentang ilmu fikih. Tapi kitabnya terkenal bukan dengan nama kitab akidah, tidak. Terkenal dengan nama kitab fikih. Tetapi beliau tidak langsung menjelaskan ilmu fikih, tetapi beliau sedikit menjelaskan tentang ilmu akidah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ilmu akidah. Karena orang yang menguasai ilmu fikih, sholatnya benar, wudhunya juga sah, ya, puasanya juga benar, tetapi akidahnya tidak benar, akidahnya melenceng, maka semua apa yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya, sholat yang dilakukannya, puasa yang dilakukannya, itu semuanya tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat baginya. Dia tidak dapat pahala dari ibadah yang dia lakukan. Karena apa? Karena dasar keimanannya tidak benar. Makanya ya, ini juga bukan hanya Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumair seperti ini, tetapi juga banyak ulama-ulama lainnya ketika menjelaskan ilmu fikih, beliau menjelaskan terlebih dahulu ilmu akidah. Seperti ada juga seorang ulama Yaman, yaitu Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Al-Alawi, dalam kitabnya Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, beliau menjelaskan ilmu fikih, tetapi di awal beliau menjelaskan ilmu akidah, dan bahkan lebih banyak penjelasan akidah daripada kitab Safinatul Najah. Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-imam Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumair al-Hadrami annahu qala, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini muqaddimah yang beliau sebutkan, ya. Biasanya guru-guru kita di muqaddimah ini saja penjelasannya berhari-hari untuk menjelaskan muqaddimah. Tetapi kita tidak menjelaskan lama di sini karena kita ingin langsung menjelaskan ke pembahasannya. Beliau memulai kitab ini dengan mengucapkan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semua para ulama-ulama yang mensyarahkan satu kitab ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan bahwa tujuannya seorang alim ketika mengarang kitab memulai kitabnya dengan basmalah bukan tanpa alasan, bukan karena ngikut-ngikut, ya. Namanya semua orang pakai basmalah, ya udah saya pakai basmalah, bukan hanya sekedar ada kebiasaan, tetapi lebih dari itu. Tujuannya adalah tabarrukan bihi. Tabarrukan, mengambil berkah. Jadi basmalah itu sesuatu yang mengandung berkah, bukan basmalah yang memberikan berkah. Allah yang memberikan keberkahan, tetapi Allah memberikan keberkahan itu pada beberapa makhluknya. Di antaranya basmalah. Basmalah adalah makhluk Allah. Jadi makhluk itu segala sesuatu selain Allah, bukan hanya manusia yang makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan keberkahan padanya. Nah, disitulah kemudian kita mengharapkan keberkahan yang Allah berikan kepada makhluknya tersebut, seperti basmalah ini. Dalam Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Jadi kita mengikut seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian karena basmalah itu juga ada keberkahannya, kita mengharap berkahnya yang Allah berikan tersebut. Ada juga hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sesuatu yang dimulai, kullu amrin, segala perkara, zibalin, zibal artinya lahu sya'an, yang punya kemuliaan, syaraf, lahu syaraf fiddin, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, namun tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus. Dalam riwayat lain disebutkan fahuwa abtar, juga maknanya sama, terputus. Apa maksud terputus di sini? Terputus maksudnya qalilul barakah, berkahnya jadi sedikit. Kalau kita makan nggak pakai basmalah, nggak baca bismillah, ya, keberkahannya berkurang. Atau bahkan para ulama mengatakan tidak dapat keberkahan sama sekali. Ketika menjelaskan perkara wudhu, ya, kita lihat di kitab-kitab fikih para ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak membaca basmalah, nggak baca bismillahirrahmanirrahim saat dia mau wudhu. Jadi basmalah itu hukumnya apa? Membaca basmalah ketika mau wudhu, Pak. Hukumnya sunnah, bukan rukun. Ya, nanti akan kita pelajari rukun-rukun wudhu. Tetapi basmalah ini bukan rukun, dia adalah kesunahan wudhu. Kalau sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, kan begitu. Tetapi para ulama mengatakan orang yang wudhu nggak baca basmalah, ya, di sini keberkahannya diambil. Maksud keberkahannya diambil bagaimana? Para ulama, sebagian para ulama mengatakan dia tidak dapat pahala dari wudhunya. Wudhunya sah, tapi tidak dapat pahala. Gara-gara apa? Gara-gara tidak baca basmalah. Ya. Nah, di sini pentingnya baca
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an basmalah baru hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat hadis juga menyebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqsa. Ini riwayat lain menyebutkan hamdalah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, dan dengannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umuri dunya wad din, terhadap perkara dunia dan perkara agama. Maksudnya segala sesuatu yang kita butuhkan pada kehidupan dunia ini, kita meminta pertolongan kepada Allah. Begitu juga segala sesuatu yang kita butuhkan dalam agama kita, kebahagiaan kita untuk kehidupan setelah kita meninggal dunia, ini kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi perlu diingat bahwa bukan maknanya kita nggak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Kepada tetangga kita nggak boleh minta tolong. Kepada teman kita nggak boleh kita minta tolong. Orang tua kita nggak boleh kita minta tolong. Anak kita nggak boleh kita minta tolong. Bukan itu maksudnya. Nah ini kan hanya kepada Allah kita minta tolong. Berarti nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Ada yang pemahamannya seperti itu, Pak. Ada yang pemahamannya seperti itu. Katanya nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Berarti minta tolong hanya kepada Allah. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Meminta tolong hanya kepada Allah. Maksudnya apa di situ? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud adalah meminta tolong dengan makna menciptakan atau mewujudkan pertolongan tersebut itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mewujudkannya. Kita meminta tolong kepada selain Allah tidak dengan keyakinan bahwa orang tersebut dapat mewujudkan apa yang kita minta. Kita hanya berkeyakinan bahwa ini orang menjadi sebab saja, yang mewujudkan pertolongan tersebut adalah Allah. Kita sakit, Pak, pergi ke dokter, minta tolong. Apakah keyakinan kita minta tolong kepada dokter meyakini bahwa dokter itulah yang menciptakan kesembuhan? Seperti itu? Tidak. Berarti boleh kita minta tolong kepada dokter tersebut. Tetapi kalau dia meyakini bahwa dokter itu yang menciptakan kesembuhan, disinilah baru dia telah menyalahi firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ dia dikatakan telah menyalahi firman Allah, kufur dia, keluar dari Islam. Kenapa? Karena meyakini ada yang mampu menciptakan selain Allah. Jadi boleh minta tolong kepada hamba Allah, tetapi dengan makna yang mampu menciptakan pertolongan itu adalah Allah. Yang kita minta tolong dari makhluk, mereka hanyalah sebatas asbab saja. Ya, asbab saja. Boleh. Dalam hadis disebutkan, ketika kita berada di sebuah tempat, misalnya nggak ada orang sama sekali, sunyi tempat, nggak ada orang, kemudian kita di situ
butuh pertolongan, gimana kita mau sama siapa kita minta tolong? Gak ada orang kan di situ. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta tolong kepada makhluk Allah, walaupun kita nggak bisa melihatnya, tetapi di sana ada malaikat-malaikat Allah. Katakanlah qulu, kata Rasul, ya ibadallahi aghisuna, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, siapa saja, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu malaikat, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, aghisuna, tolonglah kami. Aghisuna. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwa boleh minta tolong kepada selain Allah. Menyalahi tidak dengan ayat tadi? Tidak, karena ayat tadi yang tidak boleh itu meyakini ada yang mampu menciptakan pertolongan selain Allah. Itu yang tidak benar. Jelas ini Pak kan? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Artinya la nabiyya allazi bu'itsa ba'da. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi setelah Nabi Muhammad ada, tetapi dia diutus, pengutusannya menjadi nabi itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ini boleh-boleh saja. Makanya dalam riwayat disebutkan bahwa nanti Nabi Isa alaihi salam akan turun ke muka bumi. Itu kapan? Ya, sebagai tanda hari kiamat nanti. Nah, di situ berarti kan setelah Nabi Muhammad. Itu bagaimana? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Nabi Isa diutusnya menjadi nabi bukan setelah Nabi Muhammad diutus, tetapi sebelum Nabi Muhammad. Jadi yang tidak benar itu, yang tidak sah itu, jika ada orang yang mengaku bahwa dia diutus menjadi seorang nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Seperti dulu ada namanya Musailimah Al-Kazzab, ya, dia ngaku sebagai seorang nabi. Ini kemudian diperangi oleh Abu Bakar untuk mengembalikannya ke dalam agama Islam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian bersolawat kepada alihi, keluarganya. Keluarganya berarti keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang dimaksud di sini, sebagian para ulama mengatakan bahwa keluarganya yang dimaksud adalah ya keluarga keturunannya, kemudian istri-istrinya, itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi kita Muhammad itu tidak hanya tertentu pada istri dan anak-anak beliau, ya, tidak hanya terkhusus kepada itu saja, tetapi ya bisa bermakna umum, yaitu kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa ini disebut keluarga Nabi. Karena ada hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, alu Muhammadin kullu taqi. Ya, alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad adalah kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Maka jika kita bertakwa kepada Allah, apa itu takwa? Takwa itu senantiasa menjalankan perintah, senantiasa meninggalkan larangan. Jadi bukan hari ini melakukan perintah, besok meninggalkannya.
atau hari ini tidak melakukan keharaman tetapi besok melakukan keharaman, terkadang meninggalkannya, terkadang melakukannya, terkadang melakukannya, terkadang meninggalkannya. Bukan seperti itu, ya. Jadi tidak semua orang yang beriman itu bertakwa, tetapi setiap orang yang bertakwa pasti dia adalah orang yang beriman. Nah, keutamaan orang yang bertakwa ini masuk dalam makna Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi setiap orang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, berarti kalau kita termasuk orang yang bertakwa, kita dapat doa orang yang sholawat. Betapa banyak orang yang bersolawat di seluruh muka bumi, ya. Dalam satu harinya berapa banyak itu sholawat? Berarti kita kedapatan doa. Karena sholawat itu adalah doa, ya. Sholawat itu doa. Maka kita senantiasa diperintahkan agar kita senantiasa menjalankan perintah, terus meninggalkan larangan, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahbihi, begitu juga kepada sahabatnya. Sahabat Nabi adalah manijtama'a bin nabiyyi mu'minan bihi wa mata ala zalika. Orang yang ketemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan wafat juga dalam keadaan beriman. Orang ini disebut namanya sahabat. Jadi sahabat itu tidak dimaknai seperti apa yang kita pahami, sahabat artinya teman, ini sahabat saya. Bukan itu maksudnya. Sahabat yang dimaksud adalah setiap orang yang ketemu dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi, dan dia wafat dalam keadaan beriman juga. Karena ada orang yang ketika ketemu Nabi, di masa Nabi, dia beriman. Tetapi setelah Nabi meninggal dunia, dia keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Makanya dulu ada disebut namanya qitalul murtadin, peperangan melawan orang-orang yang murtad. Ini di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah meninggal, ada sebagian mereka keluar dari Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar karena mereka disuruh masuk Islam, nggak mau. Mereka menolak, mereka punya kekuatan sehingga ya memaksa Khalifah Abu Bakar untuk memerangi mereka agar mereka kembali ke dalam agama Islam. Jadi sahabat ini adalah mereka yang ketemu langsung, bukan ketemu dalam mimpi. Kalau ketemu dalam mimpi tidak dikatakan sahabat. Alhamdulillah, saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti saya sahabat dong? Nah, bukan, ya, tidak disebut sahabat. Atau bahkan ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi min tariq ghairil adah, tidak biasa, seperti yang terjadi pada karamah Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara karamahnya waliullah As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, beliau ketika habis haji, beliau ke Makkah, beliau ke Madinah. Beliau selesai melakukan ibadah haji, beliau ke Madinah. Kemudian ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya tidak seperti sekarang, ditutup, ya. Kalau dulunya tidak seperti sekarang, ditutup seperti itu, terbuka. Kemudian di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan beberapa bait syair yang menunjukkan kerinduan beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ahmad Ar-Rifai termasuk di antara ya nasabnya itu sampai kepada Rasul.
Beliau berarti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Beliau mengatakan di kejauhan ruhku senantiasa kukirim kepadamu. Artinya beliau senantiasa merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan sekarang ini aku sudah berada di hadapanmu ya Rasulullah. Famdud yaminaka kay tahza biha syafati. Beliau mengatakan, maka ulurkanlah tanganmu yang mulia agar bibirku ini bisa mengecupnya. Ketika itu keluar tangan Rasulullah. Ini karomah beliau, ya. Dan ketika itu karena musim haji ya, disaksikan oleh banyak orang yang menyaksikannya. Nah, ini menurut riwayat yang disebutkan, yang dikisahkan oleh para ulama, karomahnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai bisa mencium tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam mimpi, secara nyata. Nah, di sini berarti kan ketemu. Apakah ketemu secara nyata ini beliau disebut sahabat? Para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu bukan biasa terjadi, tidak biasa terjadi. Itu adalah karomah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka sesuatu yang di luar kebiasaan tidak dijadikan landasan hukum. Tidak disebut As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, tidak disebut beliau adalah seorang sahabat. Nah, seperti itu. Subhanallahil azim. Orang yang bertemu bisa bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa itu merupakan kemuliaan bagi orang tersebut yang bisa melihat Nabi dalam mimpinya. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manami faqad yarani fil yaqظah. Orang yang melihat aku dalam mimpi, kata Rasul, maka dia nanti akan mampu melihatku dalam keadaan dia terjaga. Fa inna syaitana la yatashabbahu bihi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan mampu untuk menyerupaiku. Maka orang yang melihat Rasul di dalam mimpi berarti dia benar-benar melihat Rasul. Dan nanti orang yang melihat Rasul dalam mimpi, dia akan melihat Rasul dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Ya, sebagian para ulama menjelaskan bahwa nanti saat orang ini akan meninggal dunia, sakaratul maut, ya, dia tidak dalam keadaan mimpi, sadar, tetapi ketika itu dia sedang sakaratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul datang kepadanya, tetapi dia bisa melihat Rasul yang ada di Madinah, di makamnya, tetapi dia ada di sini, bisa melihat langsung. Subhanallahil azim. Dan itu bukan dalam keadaan mimpi. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut. Faqad yarani fil yaqظah. Dalam terjaga dia mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita bisa melihat Rasul di dalam mimpi? Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat Rasul di dalam mimpi. Terkadang melihat Rasul di dalam mimpi itu ada dua macamnya, ada dua bentuknya. Yang pertama, melihat Rasul dengan wajah aslinya, sebagaimana Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak melihat Rasul dengan wajah aslinya, tetapi dia melihat wajah orang lain, kemudian dia meyakini dia telah melihat Rasulullah. Ini bagaimana maksudnya? Kan mimpi, Pak. Kita melihat seseorang di dalam mimpi.
ketika di dalam mimpi itu hati kita meyakini bahwa yang kita lihat itu adalah Rasul, di situ dikatakan bahwa kita telah melihat Rasul. Nah, Rasul yang kita lihat itu dalam bentuk aslinya atau bukan. Terkadang melihat gurunya, dia melihat wajah gurunya, tetapi dalam hatinya ketika itu saat dia melihat gurunya, dia sedang melihat Rasul. Berarti namanya melihat Rasul bukan dalam bentuk aslinya. Tapi tetap dikatakan orang ini bermimpi melihat Rasul. Kalau dalam bentuk aslinya gimana? Kan kita nggak pernah melihat Rasul, ya. Kan kita nggak pernah melihat Rasul, ya. Melihat dalam bentuk aslinya seperti yang disebutkan dalam hadis tentang bentuk fisiknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana ciri-ciri bentuk fisiknya Nabi disebutkan dalam hadis. Dia melihat seperti itu. Nah, itu namanya dia melihat Rasul dalam bentuk aslinya. Semua ini dua orang tadi yang melihat Rasul dalam bentuk asli atau tidak dalam bentuk aslinya, dua-duanya tetap mendapat kemuliaan orang yang melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Tetapi kemuliaan yang paling besar adalah bagi orang yang melihat Rasul dalam bentuk aslinya. Di antara upaya kita bisa melihat Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat. Jadi kalau mau tidur baca sholawat. Ini kalau mau tidur kadang mikirin utang saya belum dibayar. Nah, pikirannya udah gitu. Pikirannya besok mau belanja apa dia. Nah, udah mikirin belanja ibu. Nah, apa yang kita pikirkan sebelum kita tidur? Ya, memikirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara upaya, karena mimpi itu terkadang apa yang kita pikirkan, yang pikiran kita sibuk dengannya, itu yang biasanya ke bawah mimpi. Ya, itu yang biasanya ke bawah mimpi. Ya. Ada di antara sholawat yang diajarkan oleh para ulama untuk bisa melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bersumber dari hadis, disebut nama sholawatnya dengan Al-Mikyanul Awfa. Apa bentuk sholawatnya? Allahumma salli ala Muhammadin Nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat disebut dengan nama salawat Al-Mikyanul Awfa, bersumber dari hadis. Ada yang tahu lafaz salawat tadi ini, Bang? Coba kita baca bareng-bareng ya. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi ala Muhammadin Nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini hadis ini para ulama mengatakan orang yang banyak membacanya, terus dia banyak membacanya, diulang-ulang itu sholawat. Nah, insya Allah dengan kemuliaan sholawat tersebut, Allah akan beri karunia kita bisa melihat Nabi kita Muhammad di dalam mimpi.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian beliau menutup muqaddimahnya dengan mengucapkan yang disebut istilahnya hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Maksudnya tidak ada daya dan kekuatan, artinya tidak ada daya kita untuk kita melakukan ketaatan, dan juga tidak ada kekuatan bagi kita untuk kita menjauh atau meninggalkan kemaksiatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lafaz ini juga bersumber dari hadis, ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini lafaz ini bersumber dari Rasul, yang diajarkan oleh Rasul kepada putri-putrinya, diajarkan lafaz ini. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam ini sumbernya apa? Itu keyakinan kita. Keyakinan kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Kita yang berjalan, bukan kita yang menciptakan kita ini bisa berjalan, tetapi Allah yang menciptakan kita bisa berjalan. Siapa? Allah. Yang bisa menciptakan kita berlari ini siapa? Allah. Jadi bukan kita yang menciptakan perbuatan kita. Yang menciptakan diri kita adalah Allah. Yang menciptakan perbuatan kita juga Allah. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah. Dulu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah menciptakan diri kita, tetapi tidak menciptakan perbuatan kita. Kata mereka begitu. Mereka mengatakan perbuatan hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, itu keyakinan siapa itu? Keyakinan Mu'tazilah. Dan ini bertentangan dengan kalimat hauqalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la haula wala quwwata illa billah, bahwa semua daya dan upaya itu bukan atas kuasa kita, tetapi itu atas kuasa Allah. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan kita, sumbernya jelas. Dan ini kalimat hauqalah ini, para ulama juga mengatakan bahwa faedahnya luar biasa ini jika kita ucapkan terus-menerus, istilahnya dizikirkan. Ini kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, tanfa, ini bisa bermanfaat untuk 90 macam penyakit. Litis'ina da'an aqalluhal ham. 90 macam penyakit bisa diobati dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim aqalluhal ham. Paling kecilnya, penyakit yang paling kecil adalah alham. Apa itu alham? Alham itu gelisah, gundah, ya, tidak tenang. Nah, ini orang yang gelisah terus. Nah, ini ucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini dizikirkan, ya, ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ini bersumber dari hadis, 90 macam penyakit. Artinya apa? Kalau kita mengamalkan ini, kita mengucapkan ini, ya, kita akan mendapat pahala karena kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terlebih manfaat yang Allah berikan dari lafaz tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau lagi pusing mikirin utang ini di mana mau bayar, ucapkan ini saja lah. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa tidur, ucapkan ini. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, lagi marah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ibu-ibu kalau suaminya suka marah-marah, ya bisikkan di telinganya, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini obatnya. Ya, ini obat dari segala macam penyakit. Ini bukan kata saya ini, Bu. Ini kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Nawawi Al-Jawi beliau menyebutkan di sini warada fil khabar, dalam hadis juga disebutkan idza nazala bil insani muhimmun, kalau terjadi pada diri seseorang itu sesuatu hal yang membuat dia gelisah, watala, dan dia kemudian mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim salasa mi'ati marrah, sebanyak 300 kali. Ya, jadi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi 300 kali dia baca, farrajallahu anhu, maka Allah akan membukakan kesusahan darinya. Aqallaha zalika, 300 itu maksudnya minimal. Lebih dari 300 boleh, tapi jangan kurang dari 300, itu maksud beliau, 300 di sini. Nah, zakarahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawini fi hasyatihi 'alal Mi'raj. Ini disebutkan oleh guru kami, kata beliau, Yusuf As-Sambalawini dalam kitab hasyiahnya dari kitab Al-Mi'raj. Ya. Mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan. Monggo silahkan. Iya, jika tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, setelah menjelaskan tentang biografi dari pengarang kitab Safinatun Najah, kemudian juga kita sudah menjelaskan muqaddimah beliau, dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasannya. Beliau menjelaskan 3 pasal singkat terkait dengan akidah, baru setelahnya beliau menjelaskan tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk terus bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita semuanya diberi kemuliaan, bisa wafat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa hab musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa la tahrimna khayra ma 'indaka bi syarri ma 'indana. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.